Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Faslun utawi iki iku suji fasal. Wal iktida'u lan utawi bermakmum bisobi kalwan bocah al mumayyizi kang tamyiz kang pinter fi ghairil jum'ati ing dalam sakliyane salat Jumat iku sahihun sah qat'an hale mesti inda Syafi'i monggo pendapate Imam Syafi'i khilafan hale nulayani li salasati marang imam kang telu haitsu qalu ing dalam nalikane ngendika sapa imam kang telu la yashihu rasah apa al-iktida'u bermakmum bi kalon sobi fil fardhi ing dalam salat wajib. Anak kecil menjadi imam itu yang kalau anak kecil itu tamyiz, mungkin kalau zaman sekarang tamyiz itu sekitar umur 7 tahun. Tamyiz itu ciri-cirinya bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, ngakan tibi, mandi tibi. Arab bedak bang tibi, lengar teh kemasa bagus, lengar teh kemasa lok bagus. Ngimamin. Nah, daerah itu untuk Imam Syafi'i sah. Kalau untuk imam yang tiga, Imam Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal, tambiz ngimami sholat wajib itu tidak boleh. Jadi nak gene, walaupun sudah tambiz, tapi mau ngimami bajang wajib, boleh. Untuk Imam Syafi'i boleh. Selain sholat Jumat, mau sholat Jumat, boleh. Harus yang sudah balik. Mong kilo tambiz, oh ya repot dia. Kilo tambiz dia, lo ngerti kian, kemas bagus, kemas lo bagus, mau ngakan ki tuleng, lah aja lo tambiz dia. Dia jawab, kula ngakan ki tuleng. Siapa kalau senuleng dia. Begitu. Baru nak kena gene namanya di masjid. Aja mau tamyiz, boleh gampang. Cek berkan oleh tajuk. Wis. Tapi kalau belum tamyiz, merame nang masjid. Biar dia suruh ambu. Nero. Lah, karena dia gak mengerti itu. Gampang ternyata nabi aki orang tamyiz dengan belum tamyiz aja gampang deh ya. Itu kalau jadi imam untuk Imam Syafi'i sah tidak apa-apa, asalkan bukan sholat Jumat. Kalau imam yang lain tidak boleh kalau sholat wajib. Iya po, lah berenak kanak gene tamyiz, fakene nyaman, letau kepi, tidak syarat rukun bajang bi wudu, bacaan Quran nyaman. Mungkin nak kanak tamyiz baca Quran tok senyaman, tapi fakene lo tahu cak pengimamin, dah ya. Karena rukun sholat itu mayoritas adalah pembahasan fikih, bukan tajwid. Yang tajwid cuma Fatihah tok. Dailah, makanya pada orang ahli fikih, bacaan Fatihahnya biasa. Situ nggak ahli qori, biasa baca Quran nyaman. Tapi fikihnya lemah. Yang jadi imam adalah yang ahli fikih. Karena sholat itu mayoritas pembahasan fikih, bukan tajwid. Setajwid dia Fatihah tok aja. Makanya anak-anak ini tamyiz. Bacaan Quran nyaman, banyak aja setia. Tapi fikih lo tahu, lo oleh imamin. Nah, dailah. Pada kita pak sujud lopot. Sokon lo nyeting ke tanah, tepang sujud, usah aja. Jadi tetap yang dijadikan patokan utama itu ya ilmu fikihnya dulu. Waktalafat lan bedo apa riwayat anhum saking imam saking a'immah fin naqli ing dalam penukilan rajulan utai kaul kang rajih min kaulai Syafi'i saking
pendapat lurun Imam Syafi'i iku sihatul iqtida asani bermakmum bihi kalwan tamyiz fil Jum'at ing dalem salat Jumat. Di dalam pendapat Imam Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwasanya walaupun salat Jumat anak kecil asalkan sudah tamyiz itu juga boleh menjadi imam. Ini di dalam mazhabnya Imam Syafi'i ya. Wal baligh lan utayo kang baligh iku awlalu utama bil imamati kalon ngimami minas sobi tinimbang saking bocah bila khilafin kalon tanpa kekhilafan. Tapi orang yang sudah baligh itu jelas lebih utama daripada anak kecil dalam urusan ngimami. Mustaqim sudah baligh. Masalahnya sebalik kalau tahu pakai kalau bisa baca Quran. Jadi pada salah satu wali murid dia cerita curhat. Anak kula kan mondok 6 tahun ampunan. Sarwa aja. Terus mana bipele mana nega sarang masyarakat ring kampung nega isoon ngimami. Anak apa? Lo poron anak kula. Mak nega banyak setuaan baca. Padahal setuaan nega lo mondok bacaan Quran lo nyaman dailah. Jadi secara kualifikasi jelas anak kula bener sengimamen. Keng nak kanang nih kalau poron takut langka. Ini yang keliru saudara. Tawadhu itu ada tempatnya. Mau lakar neng kendengan ji ada ring tahu, lakar hede setahu hede waktu maju. Benih tawadhu enggak dijah. Mau hede lo maju pas apa aja yang salah kapi dah mendeki. Mau lakar hede setahu kau tuh hede semaju. Bukan tawadhu itu salah kena nggak tawadhu hede je enggak dijah. Jadi sadar pada kemampuan diri itu beda dengan merasa mampu. Pembahasan berat mungkin masuk filsafat dikira. Cak anak-anak saya mari skripsian beri ya. Sadar dengan kemampuan diri itu beda dengan merasa mampu. Sadar dengan ketampanan diri itu beda dengan merasa tampan. Nah, lamun sadar kemampuan diri itu bagus. Mungkin kita kenal dengan percaya diri itu namanya. Tapi menghedah merasa mampu lah, jadi pak repot ya. Jatuhnya apa? Overconfidence. Dah iya. Terlalu percaya diri sampai melewati batas. Makanya dikatakan sadar dengan kemampuan diri itu hebat. Tapi sadar diri itu harus. Sadar dengan kemampuan diri, kok bisa main bal, tadi gelandang. Amoso Cristiano Ronaldo. Lah, dia tapi sadar diri itu harus. Menghedem sadar, cek hedem mampu, kamu akan bisa menunjukkan potensi terbaikmu. Tapi kalau mampu, kamu merasa tidak mampu padahal kamu mampu. Nah, kamu itu butuh motivator berarti. Kau tuh lain. Capon Imam Ghazali fahuwa naimun fastaikidhuhu faikidhuhu. Aji orang tedung tangien pahtoro. So paling bagus enggak orang mampu sadar cek dirinya mampu lah. Jadilah manusia seperti itu. Ngimamen abek lakar maca Quran nyaman. Cang takin mecekul hukula hafal. Ilmu fakir gula oneng lah. Pahlakal hede pentah maju. Lah ngimame lo apa-apa. Coba pola na abe ang rasa sangoden. Walaupun setuaan ilmu nalo tahu apa guna setuaan saya soro aja. Cerita na wali murid. Cerita na wali murid beri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar aja abe ganteng itu bagus. Mau merasa abe ganteng aja repot ya. Wah banyak gaya nih gitu. Jadi untuk Imam Syafi'i pun mengatakan bahwasanya orang mumayyiz itu juga boleh menjadi imam. Dan orang yang baligh itu lebih utama menjadi imam daripada yang masih kecil. Wal iktida'u lan utai bermakmum bil abdi kalwan boda iku sahihun sah fi ghairi jum'ati ing dalam saliyane salat Jumat min ghairi karahatin kalon tanpa makruh. Bermakmum kepada budak di selain salat Jumat itu sah
dan hukumnya tidak makruh. Tapi wa karaha lana makruhakan sapa Abu Hanifah ta Abu Hanifah imamatal abdi ing imami budak. Titik. Wa imamatul a'malan utawi ngimami wong wuta iku sahihatun sah bil ittifaq kalon mufakate ulama ghair makruhatin uraden makruhakan illa angin inda Ibnu Sirin monggo pendapate Ibnu Sirin. Wahalan ono toh utawi a'ma iku aula le utama minal basir tenimbang saking wong kang ningali. Nasongan nas sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ala annahuma ngatasi sakdune sapa wong kang iso ningali lan wong wuta iku sawaun padha. Untuk Imam Syafi'i orang buta bi orang ngetelah itu dalam pangkat menjadi imam sama. Kita lihat kualifikasinya dulu. Senyamanan, becenah, sealeman fakena dan lain-lain. Jadi istilah itu sekarang sudah ada di Indonesia ya. Sekarang itu Indonesia itu menggunakan orang dengan berkebutuhan khusus, orang berkebutuhan khusus begitu. Menglambak kata-kata cacat, kata-kata apa boleh saya yang kui mengloan di sokoh tuna apa daerah mengloan di anoh tuna apa daya pada tuna netra itu bahasa yang diperhalus orang dengan orang berkebutuhan khusus begitu. Kalau sekarang yang harus diperhalus itu kalau bukan sifatnya yang jelek begitu. Tapi kalau sifatnya yang jelek jangan diperhalus aja daya. Nah kan Japon Gus Bahak juga. Kalau bahasa pelacur ya sudah pelacur saja, tidak usah singkat apa bahasanya pelacur aja. PSK, pekerja seks komersial. Jadi Japon Gus Bahak juga. Jangan sampai orang yang melakukan dosa ini karena namanya itu dirubah menjadi merasa tidak bersalah. Jadi melakukanlah pelacur ya pelacur, dak baik. Upah pelacur ya Pak Anos tambah repot ya. Saking dari kejemah orang konah. Ada orang yang laku jahat. Tapi barang saya merugikan manusia itu diidentikan dengan binatang. Ya iya, ada orang mau tangguh ada orang lain. Ngalak betek, rentenir bahasa sekarang. Kalau bahasa orang dulu lintah darat. Nah kan, ikut cak lintah darat. Jangan divi, dia Pak Vi, dia Pak Vi, lintah darat. Bedereng laki, sujan ngocai lo, view kanak-kanak bini. Kebain mainan kan Bika di Raffi nyamanah buaya darat. Itu untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan sosial. Malah abang nggak ngerasa cek salah deh ya. Jadi lo usah namanya diperhalus menjadi rentenir. Allah lintah darat deh. Apa boleh? Saya ngangkui kata-kata hewan. Tahu deh lintah darat buaya darat. Bahasa Inggrisnya crocodile land. Makanya pada air mata buaya juga. Makin nangis kan makin ngakan juga air mata buaya kan. Buaya itu binatang yang setia. Ya iya. Tapi sampai muncul air mata buaya, soalnya buaya tidak punya pori-pori. Jadi mau buaya aja memangsa ngakan, colok buka raju. Sing lo bisa keluar dari pori-pori keluar dari mata dailah. Jadi mangsanya dimakan tapi buayanya mengeluarkan air mata. Itu asal usul dinamakan air mata buaya. Wah, makin nangis kayak ngatinnya seneng. Ada ya air mata buaya. Iya. Padahal aslinya buaya itu binatang yang setia. Memang ikut buaya darat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cai pon Gus Bahak ni lah usai palos. Ngomong lah kala. Tingkan lo bagus. Allah culuk ya apa beda. Nang motor sentil ayo lah sentil. Minimal malah orang sadar ikut cak sentil ki ate. Hilakar kau tu ki ate. Cilakar ala kau dosa. Nah kan nyaman cai pon Gus Bahak je. Wong palos orang lo ngerasa salah de kiri ya. Iya. Malah setiap ada istilah kupu-kupu malam. Kaperle malam. Ternyata nyaman binatang mau beri betul bisa obat jadi orang ya. Kupu-kupu beri malam. Nah, ya mungkin kupu-kupu tok lah ini lo bisa nggak?
Mong teti kendaraan badah belalang tempur. Belalang bi tempur. Andi eng Kamen Rider nyu wah belalang tempur. Iya buaya, beri darat teti orang teti buaya darat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hanifah talan ngendika sapa Abu Hanifah al-Basir utawi kang ningali ku aulale utama. Untuk Imam Hanafi orang yang bisa melihat itu harus diutamakan untuk menjadi imam. Untuk Imam Syafi'i sama, yang melihat dan yang tidak melihat itu sama, tergantung kualifikasinya. Waqtarolan milih ikilah pendapat sapa Asy-Syairazi Imam Syairazi minas Syafi'iyah, saking pengikuti Imam Syafi'i. Wa jama'atun lan sapa golongane ulama, tapi banyak juga ulama dari mazhab Syafi'i yang setuju dengan pendapatnya Imam Hanafi, bahwasanya orang yang bisa melihat itu harus diutamakan untuk menjadi imam dibanding orang buta. Wa tukrahu lan makruh kenapa imamatu man ngimami wong la yu'rafu kang ora den kinawruhi sapa abu bapak iman, bada orang lo ketemu bapak ngimamen makruh aja kena. Makruh aja nang sapa anak wallahu a'lam ya. Melo itu mau bapak, itu menang tempat sampah lah mbak. Lah, aja makruh imam aja. Untuk imam yang tiga. Wa qala Ahmadulan ngendika sapa Imam Ahmad la tukrahu radin makruh. Kenapa imamah? Untuk Imam Ahmad tidak makruh, tergantung kualifikasinya. Pada ketetian bari reng tuah kita menang tempat sampah buang anak. Coba Masya Allah, semengerikan itukah hidup. Reng tuah kita menang TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi nanang berang SMK nang WBL yo kita mau berdereng tua disa lumpuh lo bisa aja dari tawa gentang disa. Bi polisi, bi Pak RT, Pak RW teliti, ternyata kita mau buang anak TV. Masya Allah. Ya kejadian masa lalunya kita tidak perlu tahu. Sepenting mau beranak, mau bapak ya salah deh, boy. Allah jelas salah aja. Adapun kejadian masa lalu mungkin konflik keluarga, bapak lo belas ya sudah itu. Lo usah menjadi alasan untuk uang bapak mong ya. Muang kena beneking ninakin neng Roma aja, yang kok dari Roma, buang ke tempat sampah. Coba lo keterlaluan. Hukum karma itu ada soalnya. Mungkin bahasanya lain, ya bahasanya lain. Mong karma saya maksud neng Hindu seperti ini. Bahasa simpel lah, balasan kontan di dunia dari Allah itu ada soalnya. Ya iya. Jadi mau orang lo beles dak bapak, aku mau anak lo beles ke abang TV, ya keton. Ya beles saya dia selok beles juga. Yang jadi masalah bedenak anak laki. Biasa nggak bayain mainan reng bine. Masa nabang ongkuan kebayain mainan bi reng bine. Aduh, ya Allah, ujianmu terlalu berat. Lah yang jadi masalah menempatkan apa yang kita alami ini sebagai ujian apa sebagai hukuman. Nah, dah mong sebagai hukuman ya nikmati saja, berarti itu terjadi polen dusun he dalam mbak. Yang serepotnya jak keng kok mana ngerasa ujian. Berarti kenapa kan ngerasa lo salah kok orangnya pasanan ya. Dah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, man zana faqad zuniyah wala bihi tani jidarihi aw kama qala. Orang mengazina ku aku bakal ezinai walaupun bi tembok tetangga tibi. Tiba orang azina ku aku bakal ezinai kia walaupun bi tembok tetangga tibi. Cak mature nah. Iki buru cak mature jalan aja. Mong heda ala kojia ku aku salah situng anak potone heda tak besapa bekal elakone de iki bi orang. Itu hukuman kontan soalnya di dunia. Ya iya. Lo kok tuh heda mak tuh heda tak repot. Berarti orang mong ala Korea pasti heda langsung sebelas aja lo tentu. Ampo anang sebelas. Ampo anang sebelas sekolah. Ya iya.
Jadi ada salah satu alumni ya tujuan nebine bine etalak. Secara hukum fikih tidak dosa. Sing lakukan etalak akabin boleh, bunyak. Setiap anak bine enggak dijah. Anak bine telok kali lah, akabin etalak orang. Lah bi orang ikocak. Neser ya. Pola na bapak ngalako de iya, ya anak keneng ketanah. Lah, deh ya lah. Lo tanto abang TV, umpah nyium cium. Lah apa repot. Oh langsung dibelis ke di TV. Makanya jangan berhenti berbuat baik. Karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Tidak harus dari orang yang sama. Becek dek wahyu. Wahyu becek ke lo tanto mungkin wahyu malah moso ke Tapi percayalah, kebaikan yang kamu tanamkan kepada wahyu pasti kembali kepada kamu walaupun lewat orang lain. Mungkin orang lain bisa becek gitu. Tapi sepenting kebaikan itu tidak akan hilang, pasti kembali kepada kita. Sepaling penting boleh, tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau dirimu yang sekarang sudah lebih baik dari kamu yang kemarin, berarti kamu itu orang yang beruntung. Lo saat jeli ngoreng, wajo ujian skripsi oleh A+. Setengah hedah sama mana oleh B. Allah nikmati baik. Soalnya tahun beri lelok lulus. Jadi wong bisa lebih becek tentang tahun beri setiap oleh B. Allah lah sokor. Lo sangat banyak orang lain ke standar hidup itu tidak perlu seperti itu. Yang repot dia. Mong hari ini lebih jelek dari hari kemarin lah. Berarti orangnya celaka aja bener rugi. Mong hari ini lebih baik dari hari kemarin itu beruntung. Mong hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Nah, mong hari ini lebih coba dari kemarin. Apa celaka nyaman aja. Abi nagana jawab tak pola nene ke kudu mau ngapajang sunat mau ibi kapiaki. Apa? Gimana hari esok bisa lebih baik dari hari ini? Faslun utawi kiku suji fasal wa imamatul fasik lan utawi ngimame wong fasik. Badhe orang fasik biasa laku maksiat. Dadi imam iku shahihatun sah. Jadi tadi itu orang yang tidak diketahui siapa ayahnya menjadi imam itu hukumnya makruh. Untuk Imam Syafi'i, untuk Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Untuk Imam Ahmad tidak apa-apa. Kalau itu orang tua nah ngimamin untuk Imam Ahmad tidak makruh. Untuk yang lain makruh. Faslun utawi kiku suji fasal wa imamatul fasikilan utawi ngimame wong fasik iku sahihatun sah inda Abi Hanifah monggo pendapati Abu Hanifah wa inda Syafi'i lan monggo pendapati Imam Syafi'i ma'al karahati serta makruh. Orangnya biasa ala kudu saja. Wah ngimamin. Untuk Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu tidak apa-apa, sah. Tapi makruh. Mang keberi nginom ya. Maksudnya macam putih ada. Angkanya zaman Imam Syafi'i makruh, bener lo sah tapi makruh. Imam Hanafi makruh. Tapi kan sama mumlok nyaman kena. Cek beri kita minuman nang berung. Apa lek sekancan kepi. Pah apa jangan bareng pas setun ketepatan maca Quran nyaman ngimam. Atau benja tadi germo lah karena. Terkenal yang lingkungan tadi germo. Lakar biasa dia. Pah ngimam Jumat ada iya bae lah. Pah ngimam bojong maghrib bunyi angoreng. Nah kan hukum makro. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik ing kana lamun ana apa fiskuhu fasikiku bagi takwilin kalon tanpa takwil la tasihhu sapa imamah apa imamatuhu ngimame fasik wa yu'idulan ambalena no as-salata yang salat sapa man wong salat kang salat sapa man khalfahu ing dalem burine fasik. Untuk Imam Malik mong fasik jelas tidak butuh penakwilan lagi. Maka orang yang sholat di belakangnya orang fasik itu harus mengulang lagi sholatnya. Ternyata song imamen tujuan nomenoman ware bojong boleh kok. Soalnya lok butuh takwil boleh, ada jelas lako salah ya. Wa in kana lamun ana apa fasik iku bitakwilin kalon takwil ada mau kembali nono sapa man sholat khalfahu madha masalah gini tetap sapa man iku fil waqti dalam waktu mong fasik ki takwil galon waktu sholatnya belum keluar maka
bajang boleh sak mong lelebat dari bekto bajang lo atik. Wa Ahmad lan iku saking Imam Ahmad riwayatani utawi riwayat loro asyharuhuma utawi masyhur riwayatan nih iku la tasihhu urasa apa imam. Untuk Imam Ahmad orang fasik itu tidak sah menjadi imam, tidak boleh menjadi imam. Untuk Imam Syafi'i dan Imam Hanafi boleh tapi makruh. Untuk Imam Malik lebih kejem. Mau sampai ada makmum orang fasik, fasik jelas maka kudu langsung yu'idu apa jeng boleh dia. Nah, jadi la tasu imamatuhu wa yu'idu as-sholatah. Kudu ngak apa jeng boleh orang sak apa jeng ibu din dia. Wala titik. Itu orang fasik. Wala tasihu lan nurasapa imamatul mar'ah. Imame wong wadon. Wah, Syekh Panji Gumilang remaso. Bir rijal kalon pira-pira wong lanang fil faraid ing dalam pira-pira salat wajib bil ittifaq kalon mufakate ulama sudah mufakat ring bine oleh imam ring laki paneng wa azaitun bad salanan tan Pak akhud beugel lu kok masyaallah sing orang soki ya make paham nyeleneh bisa ndik pondok raja sing orang soki. Ya iya, makanya harta itu kalau dipegang orang beriman itu penggunaannya beda dengan harta yang dipegang orang tidak beriman. Makanya dia cantik, tidak soki, cantik, tidak dunia. Wahyu, gelem tadi ring soki. Lah iya, wong wahyu sesoki, pan Jumat jadi bisa nyantuni anak yatim. Araban kok sokian di restoran. Setiap Jumat makan gratis. Sekarang cana main, kan main kok makan gratis, kok anak yatim. Aduh ya, tang bapak ki bedah, gaya jangan aja situ. Baru lo bisa noro. Ya, soalnya yang teku orang soki tunya, makanya manfaat raja. Makanya saya ingin teku orang mukmin tunya, makanya manfaat raja. Makanya teku orang fasik ahli maksiat, andi tunya banyak repot ya. Saya bangun kan kena ngatu wajum, kena ngajudi, kena ngasontel. Makanya orang Islam alergi dak soki begitu. Bil ittifaq itu sudah mufakatnya ulama. Wanita tidak boleh menjadi imam dari laki-laki. Waqtalafu lan beda pendapat sapa ulama fi jawazi imamatiha ing dalem menangi imame mar'ah bihim kalon rijal fi sholati tarawih ing dalem salat tarawih. Khosotan hal tertentu. Kalau khusus sholat tarawih itu ada yang memperbolehkan nang bina imam. Fa ajaza maqo awan nangaken dalika ing mengkono-mengkono imamatul mar'ah fit tarawih. Sapa Ahmadu Imam Ahmad bisyarti antakuna kalon syarat yen to ono sapa mar'ah iku mutakhiratan luwe akhir. Untuk Imam Ahmad, orang binek teti imam orang laki khusus sholat tarawih itu boleh, tapi syaratnya harus ada di belakang, lo badan ngade. Tidak masa kata ya lah. Ya wong setiap ada CCTV lah. Khusus Imam Ahmad memperbolehkan khusus sholat tarawih bisyarti antakuna mutakhiratan. Lo badan ngade, badai budi. Wa mana alan nyegah. Ing imamatul mar'ah sapa al-baqun ulama kang liyo, ulama kang kiri, ulama yang lain mengatakan tidak boleh walaupun tarawih. Sudah cukup ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad